Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia, sahabatku dan juga saudaraku, pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari tema Rihlatul Khulud, membedah perjalanan panjang menuju kampung akhirat, menuju negeri keabadian. Dan kita masih membahas tentang tema besar kita, yaitu Prahara Padang Mahsyar. Kita akan mengkaji pada pagi hari ini tentang catatan amal, pemberian kitab yang berisi catatan amal. Jadi setelah manusia di mahsyar, di hisab, maka manusia akan diberikan catatan amal, saudaraku. Jadi setiap hamba setelah dihisab akan diberikan bukunya masing-masing. Nah, ini tema kita tentang pemberian catatan amal atau pembagian kitab yang berisi catatan amal. Baiklah, hadirin sekalian, jadi setelah dihisab, setiap hamba akan diberikan bukunya masing-masing yang berisi catatan seluruh amal perbuatan yang dikerjakan tatkala di dunia. Lengkap sekali. Tidak ada satu amal pun kecuali semua dicatat di dalam kitab ini. Nah, cara penyerahan kitab ini berbeda-beda. Ada yang menerima kitab amalnya diterima dengan tangan kanannya. Ya, mereka itulah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang surga tempat kembali mereka. Dan ada pula yang menerima kitab dengan tangan kirinya. Ini orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. Hadirin sekalian, tentang lengkapnya catatan dari amal-amal yang dia kerjakan tatkala di dunia, ini diabadikan di surat Al-Kahfi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-49 menjelaskan, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab, fatarul mujrimina mushfiqina mimma fih, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Kitab apakah ini? Ya wailatana, aduhai celakalah kami. Ma li hadzal kitab. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Jadi semua amal-amal kita itu dicatat di dalam kitab itu. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis semuanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun juga nanti. Allahu Akbar. Nah, hadirin sekalian, inilah gambaran bagaimana catatan atau kitab catatan itu, di mana mungkin kita sudah lupa dengan amal-amal kita, perbuatan dosa kita. Karena mungkin sebagian kita menganggap kecil, itu hanya dosa kecil saja. Boleh jadi kita tidak tobat darinya. Bisa jadi seperti itu. Tetapi tidak ada yang luput dari catatan para malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal-amal kita itu tertulis di dalam kitab. Dan kitab itu akan dibagikan kepada kita nanti.
Maka seorang mukmin akan diberikan kitabnya dari arah depan dan ia terima dengan tangan kanannya. Ia dihisab dengan mudah dan dia kembali kepada kaumnya, ya, yang sama-sama beriman di dalam surga dalam keadaan gembira, bahagia dia. Di surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84, ayat yang ke-7, 8, dan 9 disebutkan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Nah, ini dalil di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7, 8, dan 9 yang menggambarkan betapa orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan saudaraku, saya juga para sahabat termasuk orang-orang yang mendapatkan catatan kitab yang berisi amal-amal kita dari sebelah kanan. Maka pastikan, tatkala kita menempuh episode kehidupan di dunia ini, kita isi dengan amal-amal baik. Isilah kitab-kitab, isilah kitab catatan amal kita dengan amal-amal terbaik, ya, agar kita mendapatkan di sebelah di akhirat nanti pembagian kitab dari sebelah kanan, jadi dari arah depan dan tangan kanan kita yang mendapatkannya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyampaikan, setelah dihisab, seorang mukmin akan kembali kepada sesama orang-orang yang beriman di surga dengan hati yang gembira, katanya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa rombongan pertama yang masuk surga itu wajah mereka seperti bulan purnama. Ini menunjukkan kegembiraan hati mereka. Kenapa? Karena apabila hati gembira, maka wajah akan ceria. Ini kan beda ya orang, coba. Kalau orang tuh gembira, bahagia, itu nampak kepada wajahnya. Orang kalau senang, gembira, itu nampak dari wajahnya. Nah, orang mukmin mendapatkan catatan amalnya dari arah depan dan diterima oleh tangan sebelah kanan. Ya. Maka gembiralah hatinya. Itu nampak di wajahnya. Maka Nabi menyampaikan, mengabarkan rombongan pertama yang masuk surga itu wajah mereka seperti bulan purnama. Kemudian hal yang serupa juga dijelaskan tentang orang-orang yang beriman, bagaimana mereka mendapatkan catatan amal di surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat yang ke-19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ya, jadi dia akan senang. Dia mendapatkan catatan amal, هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Jadi dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Saking bahagianya dia. Kita mungkin pernah mengantar putra-putri kita ketika setelah ujian nasional untuk mendapatkan hasilnya. Pas dilihat hasil ujiannya, cum laude misalkan. Nilainya tinggi. Kira-kira bagaimana? Pasti anak kita akan senang, bergembira. Ekspresinya bagaimana? Kadang mengekspresikan kegembiraan itu dengan
ada yang sujud syukur, gembira gitu. Nah, nanti juga sama. Di surat Al-Haqqah disebutkan, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanan, fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah. Maka dia akan berkata, ha'um iqra'u kitabiyah. Inilah kitabku, ambillah, bacalah kitabku ini. Kenapa? Karena isinya amal-amal kebaikan semuanya. Allahu Akbar. Seperti itu. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin, katanya. Sungguh aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin benar akan ada saat seperti ini. Jadi orang beriman yang yakin akan adanya hisab dan pemberian catatan amal, maka dia bersungguh-sungguh ketika berada di dunia. Tidak main-main. Dia isi usianya dengan amal-amal kebaikan. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka dia mempersiapkan diri. Kenapa kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas? Ya Rasul, siapakah mukmin yang cerdas itu? Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang cerdas itu? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, mukmin yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling sungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk kehidupannya di akhirat nanti, untuk menempuh kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, jadi orang yang cerdas, orang yang banyak ingat mati, dan dia sungguh-sungguh mempersiapkan sebaik-baik amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Allahu Akbar. Maka inilah nanti dia akan menyampaikan, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Mereka itu berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Ya, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Jadi orang-orang yang mendapatkan catatan amal di sebelah kanan, dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Di mana? Fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang tinggi. Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang di dalamnya manusia akan hidup selama-lamanya. Tidak ada kematian. Akan bahagia, tidak akan menderita. Di surga manusia akan muda, tidak akan tua usianya. Antara 30 sampai 33 tahun. Ini sabda Nabi yang mulia. Dan di surga nanti, dia akan sehat, tidak akan sakit. Fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang tinggi. Yang kekal, yang abadi dalam kenikmatan. Allahu Akbar. Qutufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Apapun yang dia inginkan ada di surga. Yang baru terlintas, Allah datangkan. Ini semua bagi siapapun orang-orang beriman yang nanti mendapatkan catatan kitab dari depan dan diterima oleh tangan kanannya. Kata Allah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Kulu, dikatakan kepada mereka, kulu washrabu, makan dan minumlah, hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan sedap, dengan nikmat, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. So, inilah orang-orang yang beriman, yang mendapatkan catatan amal dari arah depan dan diterima oleh tangan kanannya. Allahu Akbar. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, ya, maka mereka akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kirinya. Nah, kalau orang mendapatkan catatan amal dengan tangan kiri dari belakang, dari punggungnya, dan diterima oleh tangan kirinya, itu alamat dia akan mendapatkan kesengsaraan. Dia akan celaka. Neraka tempat kembalinya, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena bukunya berisi catatan amal-amal buruk. Makanya kemudian saya sering mengingatkan, hati-hati saudaraku. Hati-hati. Semua ucapan kita, perbuatan kita itu akan berdampak kepada akhirat kita. Ya, semua yang kita kerjakan itu akan berdampak. Makanya harus paham benar bagaimana kita mengisi kehidupan di dunia ini. Hati-hati saudaraku. Karena semua yang kita kerjakan akan dicatat, akan berdampak kepada akhirat kita. Di surat Al-Haqqah disebutkan ayat yang ke-25 sampai 29. Faqala ta'ala wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia berkata, aduhai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak tahu apa gerangan hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang pula kekuasaan daripadaku. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kiri. Bahkan di surat Al-Insyiqaq disebutkan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, aduhai celakalah aku, celakalah aku. Tadi orang beriman dari arah depan diserahkan, tangan kanan yang menerima. Orang-orang yang kafir, munafik, fasik itu dari belakang, dengan tangan kiri dia menerimanya. Jadi di surat Al-Haqqah dan surat Al-Insyiqaq ini jelas sekali bahwa ada orang-orang yang akan menerima catatan amal dari belakang, dari sebelah kiri. Ya, orang-orang kafir itu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik. Ya. Fayaqulu ya laytani, dia berkata, aduhai celakalah aku, lam uta kitabiyah, aduhai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Jadi dia enggan menerima kitab itu seandainya tidak diberikan kitabku ini, karena dia sudah tahu apa isinya. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa garangan hisab terhadap diriku. Saking dia takutnya gitu. Dia tahu apa yang ada di kitab itu, mengerikan sekali. Karena tadi di surat Al-Kahfi jelas, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabirah illa ahsaha. Aduhai celakalah kami, kitab apa ini? Kok lengkap sekali? Nah, seperti itu. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Jadi dia ingin dengan mati itu beres semuanya lah gitu. Yang tadinya mereka pede di dunia, seperti orang-orang Yahudi percaya diri, tidaklah mereka nanti di akhirat kalaupun masuk neraka paling hanya disentuh beberapa saat saja.
Mereka pede sekali, mereka kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, kata mereka. Surga tempat kembali mereka, dan di dunia mereka seenaknya. Pedenya luar biasa mereka. Tapi nanti tidak. Orang-orang yang kafir, orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang kafir kepada Allah, yang musyrik kepada Allah, yang menyekutukan Allah, dia nggak akan ingat hal itu. Yang dia sampaikan apa? Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia ingin sekali dengan mati beres semuanya. Gitu. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Di dunia, boleh jadi dia berbangga dengan harta. Dia bangga dengan harta. Harta bermanfaat untuk dirinya. Bahkan banyak orang-orang yang sombongkan hartanya. Ya, bahkan ada yang menuhankan harta. Bahkan ada untuk mendapatkan harta dia menjual agama, menjual akhirat. Terutama di penghujung akhir zaman. Sebagaimana kita sekarang mengalami. Di mana Nabi yang mulia menceritakan tentang gambaran fitnah demi fitnah yang muncul di penghujung akhir zaman itu digambarkan kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Ya. Saking dahsyatnya yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, di pagi hari seseorang itu beriman, sorenya kafir. Pagi beriman, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya. Sore beriman, paginya kafir. Bayangkan. Seperti itu kondisi fitnah di penghujung akhir zaman. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agama, dia jual agama untuk mendapatkan dunia. Ya. Nah, nanti dia akan memahami, dia akan sadar, ma aghna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Siang malam dia mencari harta, enggak manfaat. Kecuali harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Itu orang beriman. Ini orang kafir. Harta itu kan Tuhannya mereka. Mereka menuhankan harta. Ternyata ma aghna anni maliyah. Ya, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang pula kekuasaan daripadaku. Nah, ini jabatan, kedudukan, pangkat, yang boleh jadi di dunia itu bermanfaat untuk dia. Bahkan banyak orang-orang yang sombong, yang semena-mena karena dia punya kekuasaan. Sombong dia karena dia punya kekuasaan. Nanti dia akan sadar kekuasaan itu justru akan memberatkan dirinya dan sama sekali tidak bermanfaat. Karena dia tidak menggunakan kekuasaan untuk mengajak orang agar taat kepada Allah. Halaka anni sultaniyah, kata mereka, telah hilang pula kekuasaan daripadaku. Inilah gambaran bagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik menerima catatan kitab yang mereka ketakutan sekali di mahsyar. Karena mereka mendapatkan pembagian dari menerima dengan tangan kirinya. Di surat Al-Insyiqaq disebutkan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Tadi itu, celakalah aku. Ya, dia ketakutan sekali ketika tahu bahwa kitabnya diberikan dari sebelah kiri, gitu ya. Nah, mereka menerima kitab dengan tangan kiri, kemudian tangannya memelintir ke belakang. Ini sebagai isyarat bahwasanya dahulu di dunia mereka telah mencampakkan aturan-aturan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Mereka telah berpaling dari Al-Quran, tidak mempedulikannya, tidak mengacukannya, dan merasa tidak ada masalah bila menyelisih Al-Quran. Nah, Allah hinakan nanti di akhirat. Nah, kenapa mereka berteriak?
Aduhai celakalah aku. Yakni ia berteriak, dia menyesal. Akan tetapi sayang sekali. Karena penyesalan di hari itu tidak ada guna dan manfaat. Ya, kecuali akan bertambah penderitaan mereka. Kenapa? Karena waktu beramal sudah habis. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ya, yang namanya dunia tempat beramal, bukan tempat hisab. Tapi akhirat tempat hisab, bukan tempat beramal. Terkenal ini ungkapan Ali dalam sebuah kalimat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ala inna dunya qadir tahalat mudbirah. Ketahuilah, dunia itu pergi kian menjauh dari hadapan kita. Makin menjauh dari hadapan kita. Wal akhiratu muqbilah. Sedangkan akhirat datang kian mendekat kepada kita. Walikuli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dari kedua itu ada pengikutnya. Dunia ada pengikutnya. Akhirat juga ada pengikutnya. Apa kata Ali? Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian manusia-manusia yang akhirat orientasi hidupnya. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan menjadi manusia yang dunia orientasi hidupnya. Ya. Kata Ali, al-yauma amalun bila hisabin. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat perhitungan. Wa ghadan hisabun bila amalin. Dan di akhirat nanti tempat hisab, tempat perhitungan, ya, bukan tempat beramal. Ini kalimat terkenal yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadirin sekalian, maka setelah itu manusia akan ditimbang di mizan. Ditimbang di mizan. Nah, kita akan kaji ya tentang bagaimana kondisi mizan esok hari insyaallah. Kita akan bedah tentang mizan dan kondisinya. Masih ada mizan. Setelah ditimbang di mizan, manusia akan berpisah rutenya. Orang-orang muslim dan orang-orang kafir berbeda rutenya nanti. Ada telaga, haudun nabi, dan lain-lain. Baik, cukup dulu untuk kajian pagi hari ini, saudaraku. Ya, intinya saya mengajak, mari kita isi catatan-catatan. Kita isi kitab catatan amal kita dengan amal-amal terbaik. Maka kembali saya ingin menyampaikan, jangan sia-siakan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita. Isi dengan amal-amal baik. Yuk kita perbaiki keimanan kita, saudaraku. Perbaiki tauhid kita. Kenapa? Karena iman dan tauhid yang benar inilah yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia, akhir yang husnul khotimah, dan kita akan mendapatkan hisab yang ringan, dan juga kita akan mendapatkan catatan yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan dengan iman dan tauhid itu kita menerima kitab dari sebelah kanan. Kemudian sibukkan dengan amal-amal soleh, saudaraku. Beramal. Sudahlah, saudaraku, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang sejatinya tidak akan pernah dibawa mati. Sibuklah mengerjakan amalan-amalan yang akan kita bawa pulang. Maka beramal. Ini kuncinya. Karena kita ini perlu bekal. Lah kita saja kalau mau safar, bepergian ke sebuah tempat, kita pasti perlu perbekalan. Ya, ini di dunia yang sebentar, beberapa hari, minggu atau bulan. Lah kita akan menempuh perjalanan panjang menuju negeri keabadian. Kita akan kembali kepada Allah. Panjang sekali, saudaraku. Masih panjang episode yang akan kita jalani nanti. Nah, maka kita perlu bekal. Nah, bekal itu apa? Amal soleh kita. Bukan dinar, bukan dirham, tapi amal soleh. Ya, dinar yang diinfakkan di jalan Allah menjadi amal soleh. Itu bekal kita. Dirham yang kita infakkan di jalan Allah menjadi amal soleh. Itu bekal kita. Harta yang kita wakafkan di jalan Allah itu menjadi amal soleh. Itu bekal kita. Maka beramal. Karena amal inilah yang akan menjadi bekal kita tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, dan ini akan dicatat
di kitab kita. Dan mudah-mudahan kalau banyak amal-amal soleh yang kita kerjakan kebaikan, semoga kita termasuk golongan orang yang menerima kitab dengan tangan kanan kita. Terakhir, jangan lupa sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Ya Allah, saudaraku, kita tidak mudah ya hidup di penghujung akhir zaman seperti ini. Tidak mudah menjaga diri dari dosa gitu. Karena kita ngejar dosa itu ya luar biasa. Sekarang ini di tangan-tangan kita ini, masuk ke rumah kita, privasi banget. Itu orang bisa banyak berbuat maksiat setiap hari kepada Allah. Maka tiada hari tanpa taubat dan istighfar. Ingat saudaraku, setiap manusia pernah berbuat salah. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak berbuat salah di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, "Kullu bani Adama khata'un." Setiap bani Adam, setiap manusia itu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat kesalahan adalah yang segera taubat kembali kepada Allah. Jadi itulah orang yang terbaik. Jadi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah berbuat kesalahan yang segera kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka Allah perintahkan kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semua, wahai orang beriman, dari semua dosa. Taubatlah, wahai orang beriman, dari semua dosa, agar kalian beruntung. Ya. Kemudian di surat At-Tahrim juga Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, taubat inilah yang akan menghapus amal-amal buruk kita. Mudah-mudahan kalau kita taubatnya istiqomah dan taubat kita diterima Allah, catatan, boleh jadi buku kita ini ada catatan kesalahan. Nah, semoga dengan taubat itu dihapus. Ya, mudah-mudahan dengan taubatan nasuha, catatan buruk kita, amal-amal buruk kita, kemaksiatan kita, dosa kita yang dicatat di kitab itu mudah-mudahan dengan taubatan nasuha dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan iman yang benar, tauhid yang bersih dari kesyirikan, amal soleh yang banyak yang ikhlas karena Allah, dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan istiqomahnya taubat dan istighfar, semoga inilah yang akan menghantarkan kepada kematian yang husnul khatimah, dan mudah-mudahan kitab amal kita berisi amal-amal kebaikan yang akan kita terima dari arah depan oleh tangan kanan kita. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.